Pada hari Minggu tanggal 25 Januari 1998, sukarelawan pasukan keamanan Tom dan Ellen Lonergan pergi menaiki kapal untuk menyelam di Queensland, Australia untuk menuju Great Barrier Reef. Tamasya yang dimaksudkan sebagai liburan sebelum mereka kembali ke Amerika Serikat ini tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka duga bisa terjadi sebelumnya. Ellen yang berusia 28 tahun adalah seorang penyelam berpengalaman yang sudah menjalani hobinya selama bertahun-tahun. Sementara suaminya yang berusia 33 tahun baru saja menekuni hobi ini. Meskipun sedikit pemula, dia lebih dari mampu menjelajahi laut karang dengan istrinya di sisinya. Setelah berangkat dengan kapal bernama MV Otter Itchy, pasangan ini bersama dengan 24 penumpang lainnya di kapal mempersiapkan diri untuk 3 kali penyelaman yang dijadwalkan hari itu. Dilengkapi dengan peralatan selam sewaan, pasangan ini menikmati penyelaman pertama dan kedua mereka di Santo Crispin Reef tanpa insiden. Penyelaman ketiga yang dimulai pada pukul 3 berlangsung di lokasi yang berjarak sekitar 60 km atau sekitar 37 mil dari Laut Karang. Perhentian terakhir ini adalah di tempat yang dikenal sebagai Kota Ikan. Dinamai demikian karena banyaknya makhluk laut yang menghuni daerah tersebut. Dengan waktu 45 menit yang mereka miliki, Tom dan Ellen memilih untuk memisahkan diri dari kelompok tur dan menjelajahi kedalaman yang subur sendirian. Ketika waktu yang diberikan habis, para kru melakukan penghitungan kepala sebelum memberikan izin untuk kembali ke daratan. Setelah diberitahu bahwa ke-26 penumpang hadir dan dihitung, kapten kapal, Jack Nam, membawa rombongan kembali ke pelabuhan. Karena kapal hanya keluar sekali sehari, sesuai dengan kebijakan perusahaan, tugas membersihkan dek ditunda sampai hari penyelaman berikutnya, yang masih 48 jam lagi. Sementara di tempat lain di sore hari itu, supir antarjemput yang telah mengantar Tom dan Ellen dari penginapan mereka ke pelabuhan di awal hari telah kembali untuk menjemput mereka pada waktu yang telah disepakati. Setelah menunggu selama hampir 1 jam tanpa ada tanda-tanda keberadaan mereka, dia lalu menelpon kantor perusahaan selam untuk menanyakan keberadaan pasangan muda tersebut. Setelah mengetahui kapal kembali ke dermaga sesuai jadwal, ia berasumsi bahwa keluarga Lonergan menggunakan moda transportasi lain. Meski kesal karena mereka meninggalkannya dalam kesulitan, ia berpikir mereka punya alasan. Ketidakhadiran mereka di perjalanan antarjemput tampak tidak signifikan saat itu, tetapi menjadi petunjuk pertama dari beberapa petunjuk yang terlewatkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres hari itu. Biasanya, para penyelam menitipkan peralatan mereka di toko penyewaan saat tiba di daratan, tetapi Tom dan Ellen tidak melakukannya. Selain melanggar perjanjian, mereka meninggalkan sepatu mereka, menunjukkan mereka berjalan di sekitar Cairns tanpa alas kaki. Karena banyaknya pantai di daerah tersebut, hal ini tidak aneh setidaknya sampai pada saat itu. Saat Kapten Nam memeriksa kapal 2 hari kemudian, ia memulai dari dek atas, memastikan semua peralatan keselamatan berada di tempatnya. Ia kemudian memeriksa ruang mesin, memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan yang bisa membahayakan perjalanan berikutnya. Perjalanan inspeksi membawa Kapten Nam ke bagian barang hilang, sebuah ruang kecil yang jarang ia kunjungi. Di sudut ruangan, di bawah tumpukan barang-barang yang tertinggal, matanya tertuju pada sepasang tas selam yang tampak mencolok. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, ia mengambil tas-tas tersebut dan membuka salah satunya. Di dalam tas itu, ia menemukan berbagai barang pribadi seperti paspor, beberapa barang kecil, dan kartu nama hostel setempat. Penemuan ini membuatnya terpaku sejenak. Bagaimana mungkin barang-barang penting ini bisa tertinggal? Ia merasa cemas dan mulai khawatir, membayangkan kemungkinan terburuk yang mungkin menimpa pemilik barang-barang tersebut. Setelah mengamati lebih dekat, ia terkejut menemukan bahwa barang-barang itu milik Tom dan Ellen Lonergan, pasangan yang menjadi peserta kegiatan menyelam beberapa hari yang lalu.
Merasa ada yang tidak beres, ia menelepon pihak penginapan dan meminta mereka memeriksa kamar Lonergan sementara ia menunggu. Setelah diberitahu bahwa pasangan itu tidak dapat ditemukan dan tempat tidur mereka belum ditiduri, dia segera memberitahu polisi. Polisi segera menyelidiki lebih lanjut. Diketahui bahwa jaket selam pasangan tersebut hilang, begitu juga dengan pemberat yang mereka sewa. Setelah berbicara dengan awak kapal yang bertugas pada tanggal 25 Januari, para penyelidik mengetahui bahwa pasangan Lonergan telah mendapatkan izin untuk menjelajah sendiri. Namun orang yang menyetujui permintaan tersebut tidak mencatatnya dalam catatan penyelaman atau memberitahu rekan kerjanya tentang perubahan protokol. Kesalahan dalam penghitungan jumlah kepala terjadi karena 2 penumpang melompat kembali ke air sebelum penghitungan selesai. Kru pemula salah mengira bahwa pasangan yang menyelam terakhir adalah penyelam yang hilang karena mereka tidak menyadari bahwa pasangan itu sudah dihitung sebelumnya. Kesalahan kecil ini, meskipun terlihat sepele, berakibat tragis dan menyebabkan kebingungan besar bagi keluarga Lonergan. Tim pencarian dan penyelamatan segera dikerahkan ke area di mana pasangan tersebut terakhir kali terlihat, berharap mereka masih berada di sekitar sana. Harapan semakin besar ketika seorang kapten kapal selam yang membawa sekelompok turis Italia mengklaim bahwa dia telah kembali ke pelabuhan dengan 2 penyelam tambahan. Para penumpang gelap ini berbicara dalam bahasa Inggris tanpa aksen. Meskipun mereka tidak mengatakan bahwa mereka ditinggalkan oleh MV Otter 8G, sang kapten yakin bahwa mereka adalah pasangan yang hilang. Namun cerita ini tampak tidak mungkin karena Tom dan Ellen tidak mengambil barang-barang mereka di asrama. Pasangan misterius tersebut menghilang begitu mereka sampai di pelabuhan, sehingga identitas dan bagaimana mereka bisa berada di kapal kedua masih menjadi misteri. Ketika pencarian mulai menemui jalan buntu, tiba-tiba jaket selam bertuliskan nama pasangan yang hilang ditemukan terdampar di pantai 75 mil dari Port Douglas. Selain itu, 2 tabung oksigen juga ditemukan dengan persediaan udara yang sudah habis. Pada bulan Februari 1998, sebulan setelah ia hilang, sebuah pakaian basah yang diyakini milik Ellen terdampar di Queensland Utara. Meskipun pakaian itu robek di beberapa tempat, para ahli menentukan bahwa robekan itu konsisten dengan pakaian yang bersentuhan dengan tepi tajam terumbu karang, bukan karena gigi predator. Meskipun telah dilakukan upaya pencarian besar-besaran, Tom dan Ellen Lonergan tidak pernah ditemukan. Setelah memastikan bahwa mereka tewas di laut, pihak berwenang menyatakan bahwa kematian mereka tidak disengaja. Kolonel Noe Noonan yang menyetujui pernyataan tersebut berspekulasi bahwa mereka bisa saja meninggal karena terpapar, tenggelam, serangan hiu, atau kombinasinya. Ketika kasus ini hampir dilupakan, sebuah penemuan mengejutkan muncul. Beberapa bulan kemudian, awak kapal nelayan menemukan sebuah papan tulis selam mengambang di air 160 mil dari lokasi penyelaman. Pesan di papan tulis itu membuat bulu kuduk merinding. Senin 26 Januari 1998 pukul 8 pagi. Kepada siapa saja yang dapat membantu kami telah ditinggalkan di Agincourt oleh MV Otter 8 pada 25 Januari 98 jam 3 sore. Tolong bantu kami sebelum kami mati. Tolong. Keluarga pasangan tersebut di Baton Rouge, Louisiana akhirnya menuntut operator MV Otter 8G atas kelalaiannya. Alih-alih melawan kasus ini, perusahaan tersebut justru mengaku bersalah dan akhirnya gulung tikar. Pada bulan Oktober 1998, Kapten Nam didakwa atas tuduhan pembunuhan atas kematian Tom dan Ellen Lonergan. Meskipun juri memutuskan bahwa dia tidak bersalah, tuduhan itu sangat membebani dirinya. Dia meninggal dunia pada tahun 2015 dalam kondisi tidak pernah sepenuhnya bisa melupakan kejadian di bulan Januari tersebut. Pada tahun 1999, sebagai akibat dari tragedi tersebut, industri selam Australia memperketat peraturan sebagai upaya untuk mencegah orang lain mengalami nasib yang sama dengan keluarga Lonergan. Peraturan baru tersebut termasuk penambahan pengawasan di setiap kapal yang bertugas mengawasi semua orang yang masuk dan keluar air. Mengenai apa yang terjadi pada Tom dan Ellen yang tidak beruntung, ada banyak teori. Meskipun keputusan resmi sudah ada, masih ada yang percaya bahwa pasangan itu memalsukan seluruh cobaan tersebut dan masih hidup sehat di sebuah lokasi yang dirahasiakan.
Para pendukung gagasan ini menunjukkan fakta bahwa banyak orang yang muncul setelah kejadian hilangnya pasangan ini dan mengatakan bahwa mereka telah melihat pasangan ini di berbagai tempat di Australia dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Jika seperti yang dipikirkan beberapa orang, Tom memutuskan untuk bersembunyi bersama Ellen, sangat tidak mungkin dia merencanakan untuk menyelam ke laut dalam dan menghilang begitu saja. Jika itu memang rencananya, terlalu banyak keberuntungan yang menyertai mereka. Pertama, dalam sebuah kesalahan yang tidak dapat diperkirakan oleh pasangan tersebut, para kru kapal telah salah menghitung jumlah penumpang sehingga hilangnya mereka tidak diketahui. Kedua, meskipun kegagalan mereka untuk kembali ke pelabuhan telah dicatat oleh lebih dari satu sumber, 2 hari telah berlalu sebelum ada yang menindaklanjuti laporan tersebut. Jika Tom dan Ellen ingin menghilang tanpa jejak, mereka pasti memilih waktu dan tempat yang tepat untuk mewujudkannya. Meskipun ada spekulasi bahwa Tom dan Ellen mungkin saja berpura-pura mati, hal ini tidak masuk akal jika dilihat dari fakta-faktanya. Biasanya, orang yang memalsukan kematian mereka melakukannya untuk keuntungan pribadi atau karena masalah hukum. Tom dan Ellen adalah orang yang baik dan tidak mendapatkan keuntungan dari menghilang. Mereka tidak memiliki rekening bank tersembunyi dan bahkan sedikit uang yang mereka miliki tidak ada yang mengklaim. Sebagian besar yakin bahwa Tom dan Ellen meninggal di perairan lepas pada tanggal 25 dan 26 Januari 1998. Meski mereka mungkin bertahan di hari pertama, mereka tidak bisa lama tanpa air minum di bawah terik matahari. Mereka juga beresiko diserang hiu. Area itu dihuni oleh hiu harimau yang dikenal sebagai predator mematikan dan dapat menyerang jika ada kesempatan. Pada tahun 2003, film berjudul Open Water yang terinspirasi oleh kisah Lonergan menjadi sukses di box office, meraih lebih dari 5,5 juta dolar AS. Meskipun kita tidak tahu seberapa akurat film itu menggambarkan kejadian sebenarnya, kita bisa berharap bahwa Tom dan Ellen terhindar dari kengerian yang digambarkan dalam film, seperti menunggu penyelamatan yang tidak kunjung datang sambil dikelilingi hiu.